Saya atas nama Sayyidikum Mudaqari bin Abdurrahman Al-Fasi Al-Bushashi, cucu daripada Tengku Cik Dipasi dan cucu daripada Mursyid Abadi Tariqat Syartariyah, yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Bushashi Al-Husaini, ingin menanggapi persoalan nasab para habaib dalam kapasitas saya sebagai hamba yang dikaruniai sedikit sekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan teramat lemah dari segala hal, ingin menyampaikan suatu sikap sebagai berikut. Yang pertama, kenapa Rabithah Ba'alawi seperti Rabithatul Ashraf Ad-Daimi dan Naqabatul Ashraf sampai hari ini tidak kami dengar suatu tanggapan serius guna mengundang secara resmi dan terbuka, atau bahkan tertutup guna mengajak dan mengundang Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani, Syarif Zulfikar Al-Idrisi dan Rabithah-Rabithah lainnya seperti Na'an Rabithah Kesultanan Banten, Cirebon, Jambi, Kalimantan, terus Rabithah Ittihaful Ahfadil Ashraf Al-Adarisa Darul Hasaniyyin Indonesia atau DHI, untuk mengadakan diskusi ilmiah yang penuh hikmah dan kebenaran yang terungkap dari wujudnya suatu permasalahan yang sebenarnya sudah terjadi ikhtilaf di antara masa ke masa di antara para alim ulama ahli nasab. Yang kedua, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, statement daripada Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani dan Syarif Zulfikar dan statement lainnya yang memang lagi viral saat ini tidak bisa dikatakan atau dianggap sebagai suatu fitnah terhadap Bani Ba'alawi yang sampai hari ini kaum Ba'alawi atau yang dipanggil dengan istilah Habib, mereka sampai saat ini tetap meyakini bahwa mereka itu adalah sebagai zuriat Rasulullah SAW. Namun perlu diketahui keyakinan seperti itu sah-sah saja. Kenapa? Karena mereka berkiblat kepada data keluarga mereka masing-masing berdasarkan hasil isbat nasab yang dikeluarkan oleh nakib mereka yang ada di Indonesia khususnya. Dalam hal ini adalah Rabithatul Ashraf Ad-Daimi dan Naqabatul Ashraf, pimpinan daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sadaf. Namun di sisi lain, kaum Ba'alawi ini selalu merasa lebih unggul sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, di mana mereka secara institusi kelembaga nasab mereka dan secara pribadi mereka yang lahir secara zahir lisan, mereka selalu menafikan keturunan Sadatul Ashraf yang bukan dari jalur mereka yang ada di Nusantara ini, khususnya seperti anak cucunya para wali songo dengan alasan yang tidak ilmiah, sehingga terkesan bahwa mereka sajalah di Indonesia ini yang memang merupakan cucunya Rasulullah SAW secara silsilah nasab yang benar-benar tahqiq menurut mereka. Akibat inilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran atau ingin memberitahukan kebenarannya secara hakiki melalui ulama-ulama yang mengeluarkan statement-statement ilmiah mereka berdasarkan kitab-kitab nasab kuno yang mu'tabarah. Yang ketiga, akhina fillah yang rahmati oleh Allah, jika kaum Ba'alawi merasa mereka saja yang memiliki jalur nasab yang kuat dan terpelihara kebenarannya sampai kepada Rasulullah SAW, kenapa institusi resmi mereka tidak berani membantah statement Kiai Haji Ahmaduddin dan kawan-kawan secara kaidah syar'i, sebagaimana kaidah syar'i yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah kamu dengan mereka dengan tata cara diskusi yang terbaik. Diskusi yang terbaik adalah diskusi yang saling mengemukakan hujjah di antara kita yang saling berselisih dengan menghadirkan ahli-ahli ilmu secara musyawarah yang disertai dengan data-data. Data-data ilmiah tentunya dari kitab A sampai Z. Bukan hanya berhujjah secara pribadi di media dengan mengungkapkan doktrin-doktrin pro kontra terhadap suatu permasalahan yang sudah viral saat ini, yang akhirnya menjadi bahan ilustrasi bagi kaum yang tiada berfikir. Ingat akhina fillah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah,
umatku tidak akan pernah berhimpun terhadap perkara yang sesat atau tidak akan pernah berijma ya kepada perkara yang sesat, salah atau keliru. Maka akhina fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadi institusi lembaga Nasab Ba'alawi kok terkesan gak berani ya mengadakan diskusi ilmiah. Terlepas adanya sangkaan kalau para ahli nasab atau ahli isbat nasab lembaga Nasab Ba'alawi tidak memiliki kemampuan ilmu nasab secara mumpuni, atau memang boleh jadi takut terbongkar kelemahan isbat nasab mereka atau apapun ceritanya, wallahu a'lam ya. Maka dapat dipahami dalam hal itu oleh orang-orang yang memang memiliki kecerdasan berpikir bahwa statement Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya itu adalah boleh jadi benar adanya dan kuat, terlepas adanya kiai lain yang ikut mengomentari kebenaran Nasab Ba'alawi secara tanggapan umum di media. Karena tanggapan umum di media itu masih mengadopsi keyakinan lama tanpa adanya data ilmiah yang membenarkannya. Jadi kalau Bani Ba'alawi merasa mempunyai data, kenapa kok tidak berani mengajak diskusi secara terbuka sih? Ini menjadi pertanyaan kami, benar-benar pernyataan kami. Apa memang nggak mumpuni atau bagaimana terhadap ilmu nasab? Tapi intinya kan bisa ya, mengundang ahli-ahli nasab di Yaman ya, dan mengundang ahli-ahli nasab di lain. Ayo buka diskusi. Karena saya tahu sebenarnya ini ada suatu kebenaran, tetapi kebenaran terus dibongkar. Apa ini kebenaran palsu? Apa kebenaran yang benar? Ya, kalau nggak dibongkar dengan diskusi, apa boleh dikata? Ingat, persoalan akan muncul di kemudian hari. Khilafillah rahmati oleh Allah. Yang kelima daripada statement saya atau pernyataan saya untuk Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sefaham dengan beliau, ingat, lanjutkanlah usaha dakwahmu untuk membongkar kebenaran nasab Nabi Muhammad SAW yang mulia ini, agar tidak diambil manfaat bagi mereka yang sudah meyakini dirinya sebagai anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, jika antum Bapak Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya menyatakan bahwa Nasab Ba'alawi itu tidak tercatat di dalam kitab-kitab induk nasab yang kuno, ya, di antaranya seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, Al-Asili, Tahzibul Ansab, Al-Majdi, Umdatul Talibin, yang konon kitab-kitab tersebut berada di abad ke-4 Hijri sampai ke-8 Hijriah. Namun di sisi lain dapat antum semua simpulkan bahwa Ba'alawi itu bukan Zuriharazun, karena Sayyidina Ubaidillah itu tidak termaktub di dalam kitab induk tersebut. Lalu bagaimana jika di dalam kitab yang berada di abad ketiga Hijri itu menuliskan secara detail bahwa Sayyidina Ubaidillah itu benar anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Abah Al-Nafat atau Al-Muhajir